Biasanya, para kaum spiritual pasti memahami tentang istilah ini dan juga bagaimana konsep dari nikah batin. Namun, ajaran yang berbeda pakem pasti menimbulkan pro dan kontra. Begitu pula dengan masalah nikah batin. Berbagai macam perbedaan pendapat muncul ketika kita menyikapi hal ini. Jangan pula membayangkan bahwa nikah batin itu seperti menikahkan laki-laki dan perempuan di KUA. Pada umumnya, yang dimaksud nikah batin adalah hubungan batin antara murid dan gurunya. Intinya adalah seorang murid menyerahkan dirinya dalam rangka menerima bimbingan dari gurunya. Sedangkan gurunya melakukan qabul untuk menerima ijab dari muridnya itu. Dalam hal ini, nikah batin tidak lagi memandang jenis kelamin karena hubungannya memang hanya dilakukan secara batiniah, bukan berhubungan seksual. Semisal nikah batin antara murid laki-laki dengan guru laki-laki juga. Istilah nikah batin ini dimanfaatkan oleh ajaran tertentu yang tergolong sesat dan melenceng dari konsepnya. Para guru tersebut yang dianggap memiliki ilmu yang tinggi bisa dengan mudah berhubungan dengan murid wanitanya, anak wanita dari muridnya, atau bahkan istri dari muridnya. Para wanita tersebut dianggap telah dikawinkan oleh Tuhan dengan para guru ajaran tersebut sehingga diperbolehkan berhubungan seks. Sedihnya, ketika perempuan ini yang notabene-nya dalam kesulitan hidup dan penderitaan ketika mereka sedang mencari orang yang bisa jadi panutan untuk dijadikan guru atau pembimbing spiritual, justru terjebak dalam situasi yang semu. Aliran berkedok spiritualis yang mengkoar-koarkan tujuan suci, tapi di dalamnya bobrok. Istilah nikah batin ada juga digunakan di dunia perpeletan untuk menundukkan lawan jenis yang kita sukai, maka kita ikat batinnya si doi agar hati dan pikirannya tertuju pada kita seorang. Tentunya untuk dinikahkan secara batin yang dimaksud di sini, orang-orang ini mendatangi para dukun. Sekali lagi, istilah nikah batin disalahgunakan. Hingga aku bertemu dengan seorang spiritualis yang mengatakan bahwa nikah batin di kalangan para sufi adalah sebuah ikatan yang disahkan oleh Allah dengan wali Rasulullah dan malaikat menjadi saksi. Nikah batin di sini bukan menikahkan pria dengan wanita, tapi menikahkan atau menyatukan badan fisik dan badan batin. Selama ini kita hidup selalu dikontrol dan dituntut pada badan fisik. Padahal nanti yang kembali ke samping Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah badan batin. Jasad ditinggal. Bukti selama ini kita dikontrol oleh badan fisik adalah hanya badan fisik yang butuh makan. Badan batin tidak butuh makan, hingga manusia tidak bisa mengontrol hawa nafsunya. Badan fisik butuh tidur, tapi badan batin tidak butuh tidur. Badan fisik butuh kawin, badan batin tidak butuh kawin. Selama kita masih dikontrol dan dipimpin oleh badan fisik yang membuat kita sibuk mengurusi urusan dimensi material ini. Dengan nikah batin, kembali menyatukan jasad lahiriah dan batiniah bersama-sama mencari jalan kembali ke sisi Allah dengan selamat. Tidak lagi menjadikan jasad fisik sebagai pengontrol hidup kita, tapi batiniah kitalah yang mengontrol hidup kita. Tidak lagi berlarut-larut dalam kegalauan karena itu penyakit jasad fisik.
Dulu aku begitu sangat konsen mencurahkan perhatian tentang nikah batin yang bisa saja terjadi di kalangan para twin flame. Akan sangat sedih semisal ketika kita tahu ada twin flame yang sudah diikat sebelum lahir, tapi setelah di dunia mereka amnesia, dibawa dalam perjalanan hidup yang penuh lika-liku, sehingga penyatuan atau union itu serasa tidak mungkin atau jauh dari kata pasti. Sekarang, aku tak peduli apakah twin flame itu sudah diikat atau belum oleh Tuhan sebelum mereka dilahirkan sekalipun. Aku tak peduli apakah twin flame amnesia atau tidak yang membuat hidup dipenuhi kegalauan atau susah move on. Pusing memikirkan twin flame di luar sana, lalu mengabaikan twin flame atau kembaran jiwamu yang sebenarnya ada di dalam diri kita. Sang jiwa, sang batin itu. Yang jika kita tidak bisa menyatukan diri kita secara jasad dan batin atau jiwa ini, maka kita bisa gagal dalam mengembangkan spiritualitas jiwa kita. Saat dalam perjalanan pulang ke samping Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuma bisa dipenuhi penyesalan karena hidup dihabiskan untuk mengikuti keinginan lahiriah. Ada pepatah yang mengatakan, barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah. Diri yang mana? Yang jelas bukan dirimu yang jasad. Dear para perempuan, untuk bisa menyatukan twin flame-mu, si jasad dan batinmu, kalian butuh bimbingan mursyid yang tepat, yang mengetahui ilmu lahir dan batin. Saat itu, kalian akan tahu bahwa twin flame kalian itu yang ada di dalam diri kalian sendiri jauh lebih penting daripada twin flame atau kembaran jiwamu di luar sana. EGP sama si doi.